Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilma Nur Fajriya Insani, NIM 185101228, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Statistika Menggunakan Realistic Mathematics Education berbasis live worksheets terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP. Dengan pembahasan sebagai berikut. Dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan juga kesimpulan. Latar belakang masalah. Kegiatan pembelajaran tentu tidak terlepas dari yang namanya bahan ajar, di mana bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan untuk penyampaian materi maupun melatih serta mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Salah satu materi matematika yang sering mengubah suatu permasalahan ke dalam model matematika adalah materi statistika. Namun faktanya, siswa masih kesulitan dalam mengubah suatu permasalahan ke dalam model matematika, juga belum mampu menerapkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur, serta belum mampu memahami persoalan yang disajikan. Juga, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa, khususnya pada materi statistika, masih tergolong rendah. Bahan ajar yang biasa digunakan sebagai sumber belajar yang di dalamnya masih terdapat ketidaksesuaian materi dengan standar kompetensi, masalah realistik yang disajikan masih kurang, ilustrasi dan gambar yang kurang jelas, juga pemilihan jenis pelajaran murid yang digunakan belum sesuai dengan tingkat pemahaman intelektual siswa SMP. Salah satu upaya pendekatan pembelajaran yang digunakan pada bahan ajar yang akan dikembangkan adalah pendekatan realistic mathematics education, di mana realistic mathematics education adalah suatu pendekatan yang mengedepankan aktivitas siswa agar mampu membangun pengetahuannya sendiri. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan realistic mathematics education berbasis live worksheets, di mana live worksheet dapat digunakan siswa maupun guru di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets. Yang ketiga, bagaimana efektivitas bahan ajar materi statistika dengan menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa, serta kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar materi statistika dengan menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa. Dan yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development berdasarkan desain penelitian dan pengembangan work and goal dengan subjek penelitian pada uji coba terbatas sebanyak 12 siswa kelas 9, kemudian pada uji coba luas sebanyak 25 siswa kelas 8, di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama lembar wawancara guru, yang kedua uji coba instrumen soal untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, serta indeks kesukaran. Kemudian instrumen yang ketiga yaitu lembar validasi praktisi dan ahli, dan lembar validasi siswa. Semua data penelitian diolah menggunakan Microsoft Excel 2010.
Hasil dan pembahasan dimulai dengan proses pengembangan bahan ajar berdasarkan desain penelitian dan pengembangan Borg and Goal. Yang pertama, studi pendahuluan, di mana pada kegiatan studi pendahuluan ini mengumpulkan informasi mengenai pentingnya penerapan bahan ajar. Untuk selanjutnya dilakukan wawancara kepada guru mata pelajaran matematika di sekolah. Yang kedua, rancangan bahan ajar. Pada tahap ini, peneliti merancang draft awal bahan ajar yang akan dikembangkan. Bahan ajar yang dikembangkan yaitu berupa LKS. Yang ketiga, forum group discussion. Pada tahap ini dilakukan diskusi bersama praktisi dan ahli mengenai rancangan produk bahan ajar yang dikembangkan. Untuk selanjutnya, praktisi dan ahli memberikan validasi terhadap bahan ajar yang dikembangkan, lalu dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan arahan dan masukan dari validator. Selanjutnya, pada tahap uji coba terbatas, kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan lembar validasi kepada 12 siswa kelas 9 yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan bahan ajar yang dikembangkan serta memperoleh masukan-masukan dari validator. Pada uji coba luas, kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan lembar validasi kepada siswa sebanyak 25 siswa kelas 8 yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk bahan ajar yang dikembangkan. Dan yang terakhir, final produk, di mana pada tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pengembangan bahan ajar. Pada tahap ini menghasilkan produk bahan ajar yang telah dilakukan validasi dan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, kelayakan bahan ajar, di mana rekapitulasi penilaian yang diberikan oleh praktisi dan ahli memperoleh rata-rata persentase sebanyak 88,71% yang masuk ke dalam kategori sangat layak. Yang kedua, rekapitulasi penilaian validasi yang diberikan oleh siswa pada tahap uji coba terbatas, rata-rata persentase yang diperoleh sebanyak 79%, ini masuk ke dalam kategori layak, serta rekapitulasi penilaian validasi yang diberikan oleh siswa pada tahap uji coba luas, rata-rata persentase yang diperoleh sebanyak 89,70% masuk ke dalam kategori sangat layak. Yang ketiga yaitu efektivitas bahan ajar. Setelah meninjau kelayakan produk bahan ajar yang dikembangkan, kemudian peneliti melakukan skenario implementasi pembelajaran yang disesuaikan dengan langkah-langkah pendekatan pembelajaran realistik matematik education. Kemudian pada akhir pertemuan, siswa diberikan soal post-test di mana rata-rata nilai yang diperoleh siswa sebesar 81,4%, yang berarti masuk ke dalam kategori sangat efektif. Dan yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar. Yang pertama, kesulitan mencari gambar animasi menarik yang free. Yang kedua, langkah-langkah pendekatan pembelajaran pada bahan ajar belum sesuai dengan langkah-langkah pendekatan yang terdapat pada RPP. Yang ketiga, beberapa siswa mengalami kesulitan saat mengakses live worksheets karena terkendala jaringan internet. Dan yang keempat, pada saat mengunggah file bahan ajar ke situs live worksheets, terjadi beberapa kali kegagalan dikarenakan ukuran file yang terlalu besar. Adapun solusi yang diberikan atau dilakukan oleh peneliti dalam mengatasi kendala-kendala pada saat proses pengembangan bahan ajar ini, yang pertama, mencari animasi free menarik yang hampir mirip dengan animasi berbayar. Yang kedua, menyesuaikan kembali langkah-langkah pendekatan pembelajaran pada bahan ajar dengan RPP. Yang ketiga, memberikan tethering internet kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses live worksheets. Dan yang keempat, memperkecil ukuran file bahan ajar yang akan diunggah ke situs live worksheets. Kesimpulan hasil penelitian, yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi statistika menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets berjalan sesuai dengan tahapan penelitian dan pengembangan. Yang kedua, pengembangan bahan ajar materi statistika menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets sangat layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar materi statistika menggunakan realistic mathematics education berbasis live worksheets efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Dan yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar yaitu saat mendesain bahan ajar, kesulitan mencari animasi free yang menarik, belum sesuai langkah pendekatan pembelajaran bahan ajar dengan RPP, beberapa siswa mengalami kesulitan pada saat mengakses live worksheet, dan beberapa kali mengalami kegagalan pada saat mengunggah file bahan ajar ke situs live worksheet. Demikian pemaparan saya mengenai hasil penelitian skripsi.
pengembangan bahan ajar materi statistika menggunakan realistic mathematics education berbasis slide worksheet terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.